tahun 81 ya, 1981 Bapak wafat ya Ya, di Arafah. Arafah. Ya, Dan kita waktu itu saya sama Mas Bambang kita masih berangkat duluan gitu ya. ya, tapi kita kan waktu itu lagi aktif-aktifnya ya tahun 81 itu kan, Bela rakyat. kita ke keliling-keliling Mm-mm. menangani kasus buruh dan Petani. Petani. melawan mafia tanah Iya, waktu iya, itu ya. iya, iya. Tiba-tiba kita dapat kabar Bapak meninggal di Saudi Arabia di Iya, Arafah. betul. Seminggu atau 2 minggu kemudian saya bersama Mas Bambang langsung berangkat ke Saudi ya. Iya. Iya, jadi begini. Bapak waktu itu pada suatu saat Bapak cerita saat dia mau menuju ke Masjid Sunda Kelapa itu dia mendengar azan, ya, dan dia merasa ada getaran bahwa dia ingin naik haji. Setelah dia sholat, dia kembali ke rumah di Masjid Sunda Kelapa, dia kembali ke rumah, dia bulatkan tekad itu. Tapi Bapak berpikir dari mana uang itu? Sampai Bapak berpikir harus ngutang sama siapa, betul. Jadi Bapak berpikir ya tentunya dia akan cari teman-teman dia. Nah Bapak kalau nggak salah mendatangi Gunung Agung. Mas Agung. Iya. Bapak menawarkan skripsi yang sedang ditulis, nanti kalau selesai bisa cetak. Bapak menawarkan buku-buku Bapak yang pernah diterbitkan itu, karangan Bapak mau dicetak lagi di Gunung Agung. Sampai begitu. Termasuk Bapak menjual lukisan, sekarang lukisannya aneh juga. Udah keliling mana-mana balik ke saya. Ada saya simpan lukisan Bapak itu, ada gambar ibu, ada segala macam. Tapi lukisan tentang pertempuran Surabaya. Sampai menjual lukisan itu. Maka Bapak untuk ongkos pergi haji. Iya, betul. Nah, kemudian ya berangkat sama ibu, sama kakak saya, sama adik saya. Iya. Yang paling kecil kakak saya tertua berangkat ke sana. Nah, saat itulah satu saat kami ditelepon sama teman-teman dari Saudi mengatakan Bapak meninggal dunia. Ya, saat itulah mereka katakan bahwa ibu sudah menerima untuk dimakamkan di Saudi. Saya bilang, apa anaknya tidak boleh punya pendapat sebagai ahli waris? Saya konsultasi dengan teman-teman kan. Iya. Ada Julfan, ada Yasri, Ali Toyib, ya. Semuanya ya saya konsultasi dengan Bu Hori, Ustadz Bu Hori. Ya, mereka bilang anak punya hak untuk meminta bapaknya dimakamkan di mana. Ya, kemudian saya katakan berapa hari lagi saya telepon, dia bilang saya ingin bapak dikembalikan jenazahnya ke tanah air. Iya. Kenapa? Loh, kan bapak sudah meninggal, sudah cukup baik di sana, meninggal di sana. Tapi jenazahnya boleh dong dibawa ke tanah air. Sederhana aja pikiran saya. Iya. Setelah itu bersama teman-teman yang tadi itu, saya mengadakan rapat-rapat terus rutin yang mencari. Kita kan bikin panitia itu. Ya, panitia kecil. Panitia kecil pemulangan Bung Tomo. Iya, betul. Ya. Itu kan kita konsultasi dengan beberapa pejabat pemerintah. Ya, dari mulai pejabat di Seknek, Pak Kardono, Pak Murdiono, Menko Polkam Sudomo. Iya, Pak Domo. Oh, Pak Domo bukan Menko Polkam, masih Pangko Kantip. Iya. Kemudian dengan Dubes Saudi, dengan Pak Muhammad Natsir, Rabita Alam Islami, konsultasi. Ya ternyata pemerintah setelah melihat tekad kita itu meminta kita untuk ke sana untuk mencari informasi di mana sebetulnya titik-titik pusat informasi yang kita bisa gali sehingga bisa memulangkan jenazah. Kita berangkat ke Saudi, saudara juga. Ya, saya review apa yang saya ingat waktu itu, kita membentuk panitia, ya, lalu panitia ini bekerja, itu kita sangat aktif waktu itu mendatangi pejabat-pejabat. Iya, betul. Karena sebelum itu kita sudah bergaul dengan mereka. Ya. Jadi saya ingat sekali terakhir setelah kita demo sana demo sini, kemudian Pak Domo memanggil Mas Bambang, saya dan Yasril itu ketemu Pangko Kantip di kantor Pak Sudomo. Dan Pak Domo bilang, udah jangan demo-demo lagi, besok Pak Harto mau telepon Raja Fahad. Saya ingat sekali itu. Oh iya. Saya ingat. Jadi karena untuk memulangkan jenazah di sana itu tidak mudah tanpa izin dari
raja. Iya, iya. Kan iya, gitu, Mas, iya, ya. Iya, iya. Nah, lalu kita dipanggil oleh Pak Domo, kemudian Pak Domo lapor ke Pak Harto. Pak Harto kata sudah telepon Raja Fahad, silahkan sekarang datang ke sana membawa ahli forensik. Ingat yang Iya, ikut iya, Mun'im iya, iya, Idris, iya, iya. kemudian anaknya Profesor siapa itu? Dr. Profesor Slamet Iman Santoso. Nah, putranya yang ikut kan. Nah, kemudian berangkatlah kita lagi ke sana Iya, untuk mengambil jenazahnya Bapak iya, iya. Saudi. di Saudi. Jadi saya nih dengan Mas Bambang punya pengalaman yang cukup unik ketika mengambil Jenazah Bapak. mencari dulu, Mas. Mm-mm. Kami berdua ini masuk ke rumah sakit kira-kira jam 10 malam. Iya. Rumah sakit itu sudah tidak ada manusia lagi. Jadi kita berdua membuka peti mayat yang ada di rumah sakit. Yang ada di laci ya. Di laci itu kan ada mayat itu di laci, kita Disimpan buka lemari es itu. lemari ya. es. Di Arab Saudi. Ya, satu-satu kita buka. Kira-kira sudah sampai 4. Ini kita nggak ketemu karena di dalamnya orang Afrika, orang Barat, orang nggak ada orang Indonesia. Saya bilang, Mas, ini lama-lama bahaya nih. Akhirnya kita berdua lari keluar karena mayat semua itu ruang mayat. Kita setelah di luar baru sadar bahwa, waduh, tadi itu bahaya sekali. Banyak sekali mayat. Mayat sekali mayat. Kita waktu itu didampingi oleh Irjen Deplu, Pak Sarwedi ya, Mas. Iya, ya? betul. Nah, jadi memang perjalanan yang saya lihat tuh luar biasa. Itu Iya. perjuangan luar biasa. Ya, bantuan dari Deplu juga ya, Pak Job Ave ya waktu Ya, itu. ya, Pak Kardono ya. Pak Kardono sebagai Sekmil. Sekmil, Pak Mulyono, kemudian Pak siapa Syaukat Banjaran Sari. Ya, Sokat. Itu akhirnya berhasil dibawa pulang ke sini. Keluarga minta dimakamkan di Ngagel. Ya, Ngagel itu. Makasih. Ya, kita sama-sama dulu naik pesawat Auri ya. Hercules. Hercules memakamkan almarhum Bung Tomo di sana. Jadi alhamdulillah memang dasarnya kenapa ini adalah tokoh nasional, tokoh bangsa, ya kan, pahlawan, bukan pahlawan kecil, pahlawan besar dan betul-betul pahlawan. Iya. Oleh karena itu bukan hanya keluarga, tetapi masyarakat Jawa Timur itu berbondong-bondong datang ke rumah Mas Bambang ini di Jalan Besuki, di Menteng itu, Taman Suropati, untuk minta supaya Bung Tomo dikembalikan ke Indonesia. Itulah yang membuat waktu itu Pangko Kantip Pak Sudomo, kemudian sampai Pak Harto menelpon Raja Fahad agar ini diizinkan untuk dikembalikan ke Indonesia. Itulah saya kira, ya kalau kita cerita Bung Tomo ini nggak habis-habis, Mas. Mungkin ini baru episode pertama ya. Pasti kita juga akan nanti kita ada episode kedua tentang Bung Tomo ini, yang saya sendiri walaupun hanya sebentar. Saya ketemu Bung Tomo itu 77 sampai 81 ya, Mas. Tapi banyak sekali. Jadi Pak ya, kalau kita lagi ngobrol sampai jam 12, jam 1, tiba-tiba Bung Tomo tuh bangun pakai sarung salat tahajud. Oh iya. Itu selalu kita dengar. Orang gitu. Nggak pernah tinggal. Bung Tomo ini orang yang tidak pernah tinggal sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya. Ya, kita selalu. Kita kadang-kadang nggak enak hati ya melihat seperti itu. Iya. Tapi itulah memang dasar pejuang itu berbeda, bukan hanya perjuangan fisik, tapi Bung Tomo itu seorang pejuang spiritual juga, ya, membangun kekuatan dari segi spiritualitas. Dan dia kalau sholat subuh tidak pernah telat. Ya. Tidak pernah. Di mana-mana. Biar keadaan rapi. Sholat subuh.